Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanfaatkan momentum ibadah Jumat beserta seluruh rangkaiannya sejak pagi hingga sore hari nanti. Beberapa bentuk ibadah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta kepadanya dengan rangkaian ibadah ini menjadi bukti usaha dan ikhtiar untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Salawat dan salam tentunya janganlah terlupakan untuk terus diucapkan sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kesetiaannya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus bersalawat dan bersalam Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai sebab kita dipertemukan dan disatukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga nantinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kadang-kadang bahkan seringkali terasa ada ganjalan di dalam hati. Ada noda dan kotoran yang membuat hati terasa berat. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Siapapun merasakannya dan siapapun mengalaminya. Ketika hati sudah kotor, mengakibatkan anggota tubuh yang lainnya pun terdampak. Pada saat hati sudah keruh, maka yang merasakan bukan si pemilik hati itu saja, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya pun bisa merasakan. Oleh sebab itu, seorang hamba yang merasakan kotor dan keruhnya hati harus berusaha secepat-cepatnya untuk membuat bagaimana hati itu kembali bersih dan bening. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya mudah. Melangkah pun tidak sulit, tidak menghabiskan waktu yang banyak, tidak mengeluarkan dan memeras energi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bercerita untuk kita, "Innahu la yughanu ala qalbi." Kadang-kadang ada ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hatiku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak penafsiran tentang al-ghain, tetapi intinya kembali kepada hal-hal yang membuat hati terbebani. Ada sesuatu yang mengganjal, yang membuat berat untuk dijalani. Dan itu banyak dari kita merasakannya, bahkan semua kita tanpa terkecuali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yughanu ala qalbi. Lalu apa yang beliau lakukan? Apa langkah yang beliau tempuh?
Beliau menjelaskan, wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Maka saya setiap hari memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 100 kali. 100 kali. Diterangkan oleh para ulama, bukan pembatasan. Bukan berarti kalau pagi sudah membaca istighfar 100 kali, entah itu astaghfirullah, atau rabbighfirli, atau Allahumma ghfirli, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semua lafaz yang menunjukkan permohonan ampunan dari seorang hamba kepadanya. Bukan berarti kemudian pagi sudah membaca 100 kali, kemudian sudah, oh cukup. Tidak perlu lagi dibaca di siang dan di sore hari. Kalau misalkan sampai siang hari, dia hitung-hitung sudah 100 kali, oh berarti cukup. Tak perlu lagi dilanjutkan nanti di sore atau malam hari. Atau ketika seseorang mengatakan, saya istighfarnya di malam hari saja. Dirapel. Pagi tidak, siang tidak, sore tidak. Cukup malam 100 kali dibaca. Cukup. Bukan demikian. La ala sabilil hasr. Bukan menunjukkan pembatasan jumlah. Hanya cukup sampai 100 kali. Tetapi hal ini menunjukkan al-ikthar minal istighfar min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini, sabda yang beliau sampaikan menunjukkan bahwa beliau sering sekali untuk berucap istighfar. Dan ini tidak bertentangan dan bisa dikompromikan dengan hadis yang lain yang beliau mengatakan, wa inni astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Saya beristighfar tiap hari lebih dari 70 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sering kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Mengucapkan astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Semua lafaz yang menunjukkan permohonan maghfirah dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sering dan banyak-banyak dibaca dan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berucap istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu identik setelah melakukan kesalahan. Setelah berbuat dosa dan maksiat, bukan. Buktinya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu bisa diketahui inqidha'us salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil istighfar. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa diketahui sampai barisan yang paling belakang sudah selesai ketika terdengar istighfar yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat istighfar. Bukankah salat itu ibadah? Bukankah salat itu adalah ketaatan? Bukankah salat itu adalah amal kebaikan? Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salam, selesai salat mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Para ulama menerangkan bahwa fungsi dan tujuan beristighfar itu bukan hanya setelah melakukan kesalahan. Bukan sebatas karena berbuat dosa. Tapi setelah beribadah, melakukan ketaatan, istighfar pun dianjurkan. Karena fungsi istighfar adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam praktek beribadah. Salat, pada contoh yang dibicarakan, bisa jadi, bahkan sangat mungkin sekali, ada kekurangan-kekurangan, ada cacat-cacat di dalamnya, jauh dari khusyuk, tumakninah yang tidak sempurna, gerakan-gerakan yang banyak kekurangannya. Salat di sini, pikiran entah kemana. Nah, hal-hal yang seperti itu ditutup dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar dan sering meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi beberapa waktu, beberapa bulan sebelum meninggal dunia.
Ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Agar perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna, sehingga dakwah Islam yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekurangan-kekurangannya tertutup, maka perintah dari Allah Azza wa Jalla adalah banyak-banyak bertasbih dan banyak-banyak beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Karena sebagian orang beranggapan bahwa istighfar itu diucapkan ketika berbuat salah. Sehingga ketika seseorang merasa tidak berbuat salah, atau dia kebingungan, apa salah saya? Dia tidak mau beristighfar. Padahal kesalahan yang dilakukan seorang hamba itu banyak. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Ada kesalahan yang dilakukan pada dirinya sendiri. Ada kesalahan yang dilakukan terkait dengan hak-hak orang lain. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi pula, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin dan dipastikan masuk surga. Bahkan surga yang tertinggi. Tetapi lihatlah bagaimana beliau mengajarkan ketawadhuan dan kerendahan hati kepada umatnya. Beliau yang sudah dipastikan masuk surga di tingkatan yang tertinggi masih saja mengucapkan istighfar. Sehari bisa 70 kali. Sehari menyentuh angka 100, bahkan lebih dari itu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah untuk diucapkan. Ibadah yang begitu mudah ini, karena memang Islam adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini sangat mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki hal-hal yang menyulitkan kalian. Beribadah itu mudah. Kadang-kadang orang merasa berat untuk menjadi ahli ibadah. Karena dia pikir ibadah itu sholat sepanjang malam. Karena dia beranggapan menjadi ahli ibadah itu yang rajin berpuasa. Senin, Kamis atau puasa Daud bahkan. Dia pikir menjadi ahli ibadah itu seharian penuh di masjid. Padahal pintu-pintu ibadah itu sangat banyak. Tidak ada satupun bisa dan dibenarkan untuk beralasan, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Karena jalan ibadah itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berucap istighfar, apa alasan untuk kemudian tidak mengucapkannya? Apakah bisa diterima ketika ada mengatakan, saya tidak mampu, itu berat, itu susah. Padahal istighfar cukup beberapa detik saja. Apalagi kalau dibiasakan, dipersering, ada waktu kosong berucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dilirihkan untuk dirinya sendiri, atau kadang-kadang dia memperdengarkan untuk orang lain di saat-saat yang memang diperlukan dan dibutuhkan, di tengah-tengah keluarga misalkan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Apalagi ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, manfaatnya sangat besar. Hidup akan bersih, jernih. Hidup itu akan cerah, bening. Hidup itu akan mudah dijalani. Kenapa? Istighfar terus-menerus. Nah, seorang ulama salaf ketika ditanya, saya punya banyak masalah. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Bersedekah, ya, membaca Al-Quran, salat malam, berpuasa. Tetap yang disebut sebagai jawaban pertama adalah beristighfar. Mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memohon ampunan artinya membersihkan
Ketika sudah bersih, diisi dengan apapun masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senang beristighfar dan selalu ingat bahwa dirinya banyak salah, banyak kekurangan, sehingga tidak berat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak orang berkeluh kesah tentang berbagai masalah yang dia hadapi dalam kehidupan ini. Keluarga, ekonomi, pekerjaan, anak. Rata-rata itulah permasalahan di dunia. Beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla lebih sering dan lebih banyak akan menjadi solusi yang sangat baik untuk menjalani bahkan menyelesaikannya. Dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah benar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan untuk kita tentang dakwah para nabi. Nabi Nuh alaihi salam, beliau mengingatkan masyarakat dan kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Allah, saya sudah sampaikan kepada mereka, masyarakat, kaumku, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampunan kepada Allah Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi ampunan. Sebanyak apapun dosa itu, seberat dan separah apapun kesalahan yang dilakukan, walaupun tinggi sampai menyentuh awan banyaknya, walaupun dia datang membawa dosa sepenuh bumi, asalkan dia meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan kesyirikan, Allah ampuni dia. Allah akan berikan ampunan untuknya sebanyak dosa yang dia lakukan. Innahu kana ghaffara. Banyak-banyak beristighfar, sering-sering berucap astaghfirullah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan curahkan untuk kalian air dari langit yang berlimpah dan bermanfaat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk kalian harta, bi amwal, harta yang berlimpah, wa banin, anak-anak dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk kalian jannat, taman, kebun, sawah, ladang, hutan. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan untuk kalian sungai yang mengalir, sungai yang bermanfaat, sungai yang menyuburkan. Itu untuk mereka yang selalu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika punya masalah, apapun masalah itu, masalah pribadi, masalah dengan orang dan teman, masalah di tengah keluarga, dalam hidup bertetangga, masalah dalam bekerja dan berusaha, masalahmu dalam thalabul ilmi. Kamu susah menghafal Quran, kamu susah membaca hadis Nabi SAW, mengikuti pelajaran nahwu dan sharaf tidak mampu menangkap dan mencerna. Apa yang disampaikan ustadz di depan tidak ada yang masuk di telinga, entah apa, tidak bisa dia fahami dengan baik. Bisa dikata semua pelajaran susah dia terima. Jangan bingung, jangan pesimis, jangan kemana-mana, apalagi sampai memutuskan berhenti saja. Jangan, itu bukan jalan keluar.
Itu bukan solusi. Berhenti jadi santri bukan solusi. Tapi banyak-banyak istighfar kepada Allah Azza. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena hati sedang terkunci. Hati sedang tertutup. Buka kunci itu. Buka tutupnya. Dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan yang diterangkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak beristighfar. Karena beliau beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.